Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Untuk seluruh siswa siswi dalam masa pandemi ini, saya akan sesuai dengan edaran Kementerian Agama untuk mensosialisasikan protokol kesehatan. Kita tetap memakai masker saat keluar rumah, terus rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menghindari kerumunan dan jaga jarak. Dan sebagai syarat, kita kalau untuk mempunyai waktu disegerakan untuk segera vaksin, karena nanti akan menjadi syarat tatap muka. Dan yang terakhir adalah tentunya kita harus berdoa. Oke, pada pertemuan kali ini kelas 9 Madrasah Tsanawiyah An-Nasyatul Tsani, kegiatan yang kedua, ini yang di blok di atas yang berwarna hijau, At-Taraqib, struktur kalimat gramatika yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Pertama di sini ada fi'lul madhi. Fi'al ini kata kerja, madhi ini lampau. Jadi kata kerja lampau dipergunakan untuk masa lampau. Misalnya pergi, zahaba, ini pergi, berarti telah pergi, itu masa lampau, telah pergi. Sementara fi'il mudhari ini bisa digunakan untuk masa sekarang dan yang akan datang. Misalnya yadhhabu, telah sedang pergi atau akan pergi. Jadi bisa dua macam. Kalau fi'lul madhi ini adalah masa lampau. Oke, ada beberapa contoh di sini. Farhan, ini gambar, ini nggak bisa. Farhan zahaba ilal madrasah. Farhan pergi ke sekolah, berarti telah pergi ke sekolah. Bil ams, kemarin. Nah, ini tandanya bil ams, kemarin. Yang kedua, Hasanah katabat ad-darsa fil usbu'il madhi. Hasanah sedang menulis pelajaran pada minggu yang lalu. Selanjutnya, Azizah wa Khalidah jalasata amamal fas qabla yaumain. Azizah dan Khalidah keduanya duduk di depan kelas sebelum 2 hari. At-talamid la'ibu kuratal qadam fi maidanil madrasah. Siswa bermain bola fi maidanil madrasah, di lapangan sekolah. Sama saja ini dengan fi'il mudhari juga, cuma bedanya ini yadhhabu di sini kata kerja yadhhabu sedang pergi. Kalau yang di fi'il mudhari, fi'il madhi di sini telah, jadi masa lampau, fi'lul madhi ya, masa lampau. Kalau fi'il mudhari bisa masa sekarang dan yang akan datang. Oke, kita tidak terlalu banyak membahas ini, kita akan bahas sekarang perubahan kata ganti. Ini penting untuk dihafal karena ini menyangkut penggunaan kata ganti dengan kata kerjanya. Kata ganti di sini ad-domair. Ad-domair ini kata ganti ya. Terus al-fi'lul madhi ini kata kerja. Kata kerja di sini kakak lampau, maksudnya kata kerja lampau ini. Misal di sini berarti contohnya. Oke, di sini ada beberapa kata ganti yang sering kita hafal. Sebenarnya ini ada 14. Di sini 14 betul. Dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, ya, antuma, antunna, ana, dan terakhir nahnu. Ini 14 ini harus dihafal, dan yang akan kita bahas di sini biasanya yang huma ini jarang dipakai karena itu biasanya tidak dibahas. Jadi huwa, dia, sudah terjemahannya ya pada minggu-minggu yang lalu. Hum, mereka.
Huwa dia satu orang, hum jamaknya mereka. Untuk laki-laki. Sementara untuk perempuannya hiya dia, jamaknya adalah hunna mereka perempuan. Nah, anta ini kamu, antum bentuk jamaknya antum kalian semua. Oke, untuk huwa dia nih dan hum ini mereka, itu berarti orang ketiga. Orang ketiga di sini maksudnya yang kita bicarakan itu tidak ada, karena dia, mereka, orangnya tidak ada di depan kita. Nah, itu disebut dengan orang ketiga. Jadi dalam bahasa Arab itu untuk menjelaskan kata ganti itu ada orang pertama sebagai pembicara. Misalnya saya, ana, nahnu, kami. Berarti kita yang berbicara. Nah, terus ada orang yang kedua. Artinya orang kedua itu orang yang kita ajak bicara. Di situ ada misalnya anta, kamu, antum, kalian semua untuk laki-laki. Anti, kamu, antuna, kalian semua untuk perempuan. Nah, itu berarti orang kedua. Nah, sementara huwa di sini dan hum mereka itu orang ketiga, karena yang mereka ini tidak ada di depan kita. Hiya dia ini untuk perempuan, jamaknya adalah hunna. Berarti orang ketiga tuh. Nah, sekarang orang keduanya anta, kamu untuk laki-laki, antum, kalian semua untuk laki-laki. Untuk perempuannya anti, kamu satu perempuan, untuk bentuk jamaknya antuna. Nah, ini orang kedua. Nah, orang ketiga di sini ada dua, ana, saya, mufrad satu maksudnya sendiri. Untuk bentuk jamaknya kami itu nahnu. Oke. Yang terpenting sekarang kita perubahannya ini harus kita pahami betul. Di sini kita ikuti coba ya. Huwa ya, fa'ala, hum fa'alu. Oke, dari huma boleh dah. Huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna. Oke, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altunna, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Oke, kita pergunakan sekarang yang satu orang dan jamak saja, mufrad dan jamak saja, atau tunggal dan jamak saja. Huwa fa'ala, hum fa'alu, hiya mufrad untuk perempuan, fa'alat perubahannya, hunna fa'alna, anta fa'alta, antum fa'altum, anti fa'alti, antunna jama fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Oke, sekarang kita lihat perubahannya. Huwa di sini tidak ada perubahan apa-apa, fa'ala saja. Ketika mereka jamahum, maka perubahannya lihat di sini, fa'alu. Di sini tambahannya di ujungnya waw dan alif. Fa'alu. Oke, hiya tambahannya di sini hanya ta disukun. Fa'alat sama dengan fa'ala. Kalau untuk perempuan fa'alat ta disukun. Bentuk jamaknya hunna, hunna. Oke, hunna di sini fa'alna. Jadi tambahan nun di akhir dan lamnya di akhir itu sukun, ditambah nun di awal di akhir. Fa'alta, maaf, anta fa'alta. Jadi tinggal tambahkan ta saja. Anta fa'alta. Ini hampir sama. Antum fa'altum, sama ujungnya ditaruhin tum saja. Anti fa'alti. Nah, ujungnya ditambahin t. Antunna fa'altunna. Ana
Oke, lihat sini ana fa'altu. Jadi ana ditambahin tu akhir fa'altu. Nahnu fa'alna. Awas, fa'alna di sini untuk nahnu kami, nunnya ada alif di ujung, di bagian ujung. Beda misalnya dengan fa'alna yang keenam. Nih, fa'alna tidak ada alifnya ujungnya. Kalau untuk nahnu, nih nahnu, maka di ujungnya ada alif fa'alna. Oke, di sini contoh yang hajaro, tolong diingat saya gambarkan dengan huwa. Oke, huwa hajaro, hum hajaru, hiya hajarot, tak tuh ya mati. Hunna hajarna, jangan dirubah-rubah, hanya selalu panjang terus. Anta hajarta, antum hajartum. Oke, anti hajarti, antunna hajartunna, ana hajartu, nahnu hajarna. Oke, itu perubahan-perubahannya. Dan kita harus mampu untuk membuat perubahan dengan contoh kalimat-kalimat lain. Misalnya di sini huwa zahaba, huma zahaba, ada alifnya. Hum zahabu. Nah, ini ngaco, maaf, ada gangguan ini ya, bab 2. Oke, ada gangguan sedikit, maaf. Kesentuh kayak ini dia. Oke, lihat sini. Nah, ini contohnya ya. Ini di sini contohnya adalah hajaro. Hajaro misalnya hajaru tambahan alif dan waw dan alif. Hiya fa'alat, tanya sukun. Di sini pun sama, hajarot tanya sukun. Hunna fa'alna hajarna. Ha yang alif di sini yang di awal ini jangan dirubah-rubah. Yang dirubah adalah akhirnya saja sesuai dengan kata ganti. Itu barangkali sekedar latihan. Tolong diperhatikan yang untuk latihan di bawah ini. Nah, ini di sini ada cukup banyak. Huwa di sini hafidho. Humnya perubahannya seperti apa? Sesuai dengan kata ganti hafidho. Terus ini hafidho semua ya. Hum hafidhu, itu seterusnya. Hunna, apa perubahannya dari hafidho? Anta di sini silakan isi, apa perubahannya hafidho kalau anta? Antum di sini silakan isi ya sesuai dengan hafidho. Terjadi gangguan mulu nih. Wah ya nih. Oke, ini dia. Kita ulang ya. Jadi yang dirubah di sini adalah hafidho sesuai dengan kata ganti. Silahkan diisi di bawahnya nih. Yang kedua adalah di sini sudah ada yang keenam wasolna. Kira-kira kalau huwa apa wasola ini? Tetap kalimatnya wasola semua satu baris ini. Hum jadinya apa? Wasolna apa ya? Anta jadinya apa? Antum apa di sini? Anti apa? Antuna juga apa? Yang ketiga adalah di sini ada taroktum. Taroktum ya. Berarti di sini antum atasnya. Jadi taroktum. Kira-kira sisanya ini yang belum ditulis silahkan dilengkapi. Silahkan dilengkapi dari huwa, kira-kira dari taroktum itu apa ya? Dari taroktum, terus antum apa, dan seterusnya. Itu saja barangkali latihan dari saya. Cukup tolong perhatikan, saya minta hanya 3 saja, 3 baris. Hafidho
yang dilengkapi. Yang kedua adalah wasola. Yang ketiga adalah taroka. Ini taroka. Jadi 3 saja. Saya minta hanya 3 saja. 3 baris saja. Dari hafidho ya. Dari wasolna, ini dari taroktum. Hanya 3 saja. Di sini kalau mau ditulis banyak. Nah, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bapak minta hanya 3 saja dari hafidho, 3 baris pertama, baris yang kedua ya, dan baris yang ketiga sesuai dengan kata ganti yang di atas ya, yang huwa di sini hum, hiya, hunna, anta, antum, anti, antuna, ana, dan nahnu. Itu saja barangkali latihan. Tolong hanya 3 saja, 3 baris saja, tidak semua. Dan ini ada di halaman berapa ini? Ada di halaman 10. Ada di halaman 10 ya. Pekerjaan ini ada di halaman 10 dan tidak usah semua, hanya 3 baris saja, 3 kata saja. Kebanyakan 1 baris, 1, 2, dan 3. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.